Hai, masih bersama saya, Mr. G. Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Sebelumnya saya mengucapkan kepada ibu-ibu, emak-emak, seluruh wanita, di mana saja Anda berada, selamat Hari Ibu. Tanpa ibu, hidup ini terasa hampa. Tanpa wanita, hidup kita, hidup saya itu, Anda semua bagaikan tak bermakna. Teman-teman, jadi saya melihat ya, ada satu pola yang sama. Coba Anda perhatikan berita ini. Ya, ART-nya Mbak Imbong pun mengatakan bahwa anak-anak enggan bertemu dengan ibunya. Anda perhatikan. Ini satu pola dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Imbong. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ini beritanya sangat banyak ya. Mbak Imbong mengatakan bahwa anak-anak enggan bertemu ibunya. Sama, semuanya sama. Dari berbagai media saya ambil, sumbernya sama. Mbak Imbong enggan ya, Mbak Imbong menyampaikan ya, mengklaim bahwa anak-anak nih ya, maaf ya, anak-anak enggan bertemu dengan ibunya. Sama. Demikian juga sang pengacara mengatakan bahwa ada trauma healing. Saya pikir ada bencana alam ya. Ternyata di sini juga ada trauma healing ya. Ada trauma healing dari anak-anaknya ini. Yang kalau dimaknai trauma healing itu ada semacam trauma dengan kejadian masa lalu ya. Coba deh begini supaya tidak mengundang fitnah ya. Dengarkan ini pengacaranya mengucapkan pernyataan. Ini ya. Jadi ketika tadi mendengar pernyataan ahli gimana mungkin Ya, yang dia tahu memang ada trauma delay yang nggak perlu saya jelaskan. Jadi itu juga semua terungkap sebagaimana yang Bakim jelaskan beberapa kali. Kalau anak silakan, kalau mau ketemu itu ada tempatnya, kita ketua umum partai ketemu, tapi dengan syarat tolong kalau anaknya tidak keberatan. Tapi anak keberatan tolong jangan dipaksa. Anak itu di dalam hukum yang berlaku saat ini berdasarkan konvensi anak itu adalah subjek hukum, dia mempunyai hak, bukan objek hukum. Artinya dia tidak bisa kita jadikan objek dalam sebuah sengketa, tapi dia adalah menjadi subjek dalam sengketa perceraian. Tapi tidak mau bertemu ibunya. Mbak Imbong mengatakan anak-anak enggan bertemu ibunya. Pengacara mengatakan bahwa ada trauma healing. Ini bukan secara kebetulan. Ada kesamaan pola komunikasi. Ada kesamaan bahasa. Ada kesamaan pola tata kata. Ya kan? Ini bukan secara kebetulan. ART, Mbak Imbong, pengacara. Ada apa? Ini Pak Hakim juga harus memperhatikan ini ya, Pak Hakim memperhatikan ini. Ya, ini bukan secara kebetulan, ini diperhatikan baik-baik. Berita-berita ini tidak mungkin ditulis para wartawan kalau tidak ada sumbernya. Pertanyaannya nih ya, apakah pola pikir
pola pikir ya, ART, Mbak Imbong, dan pengacara ini sama. Jadi, apakah secara kebetulan saja? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya di sini. Saya pikir Mbak Imbong memiliki pemikiran yang cerdas ya, tidak akan berani mengucapkan kalimat-kalimat semacam ini. Kalau ART, ya mengapa dia sampai berani mengatakan begini? Anak-anak enggan atau anak-anak tidak mau bertemu dengan ibunya. Bahkan yang aneh nih, sang pengacara pun memiliki kalimat yang sama. Ya setidak-tidaknya memberikan dukungan bahwa ada trauma healing. Tetapi Paula Verhoeven begitu cerdas untuk menyikapi hal ini, teman-teman. Saya rasa kalau mereka ini peka, ART, Mbak Imbong, pengacara, peka, ini saat ini nih merasa sakit karena tertampar oleh Paula Verhoeven. Ya begini, supaya tidak menjadi fitnah, kita simak saja video berikut ini. Ini tanpa musik, tanpa kata, karena ada pembatasan ya. Mari kita simak. Ya, kalau pengacaranya, Pak Imbong, ART-nya punya perasaan atau punya rasa malu atau punya kepekaan, ini adalah sebuah tamparan yang sangat keras dari Paula Verhoeven. Ketiganya mengatakan sama persis polanya. Anak-anak enggan bertemu dengan ibunya dan trauma healing. Nyatanya dari video tadi jelas terlihat anak-anak begitu rindu, begitu kangen atas pelukan ibunya. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini saya serius nih menyikapi hal ini. Dikatakan bahwa
anak-anak tidak mau bertemu ibunya, anak-anak enggan bertemu dengan ibunya. Kemudian sang pengacara juga mengatakan ada trauma healing, sehingga kalau anak-anak tidak mau jangan dipaksa dan sebagainya. Justru ini adalah jawaban. Ya. Jawaban ini sangat menampar, ya. Tapi itu kalau punya perasaan, kalau punya rasa malu, gitu ya. Iya kan? Jadi ini ya, Paula Verhoeven dengan satu gerakan saja sudah bisa menampar 3 orang sekaligus. Mana ada anak-anak enggan bertemu dengan ibunya. Ada trauma healing. Silakan ya Anda sendiri ya pemirsa yang menyikapi hal ini. Saya hanya menyajikan saja dengan analisa-analisa saya. Ya. Pak Hakim juga ini saya menghimbau kepada Pak Hakim melihat masalah ini bukan hanya kata mereka, tapi fakta yang sebenarnya. Semoga bermanfaat.